kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, Berhimpun Semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama naikkan pujian dari Kidung Jemaat 365A, bait yang pertama, Tuhan ambil hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama menerima hukum kasih yang terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian firman Tuhan yang kita terima. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan dan hasrat kita tentu ingin melakukan semua perintah Tuhan dengan sempurna. Namun dalam kenyataannya seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintahnya. Untuk itu marilah dengan kerendahan diri kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan dalam doa mohon pengampunan dosa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bertelut di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa kami yang kami lakukan baik dalam pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, kita nyanyikan nyanyian penyesalan, Kidung Jemaat 376, bait yang pertama, Ikut Dikau saja Tuhan.
Kekasih Tuhan, setelah kita bersama-sama mengakui segenap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita diingatkan akan anugerah yang sudah kita terima, keselamatan dari Tuhan. Dan saat ini kita terima berita anugerah dari 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7. 1 Korintus 2 ayat 6 dan 7. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah, yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kekasih Tuhan, setelah kita bersama-sama menerima berita anugerah, saat ini kita menerima petunjuk hidup baru dari Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima, mari kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita, tentu dengan diiringi oleh Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 408, Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, di jalanku ku diiring. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Bapa di surga, segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu, karena begitu besar kasih-Mu dalam segenap hidup dan kehidupan kami. Dalam doa ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih, karena Engkau senantiasa memelihara kami, menuntun kami, membimbing kami, sehingga kehidupan kami senantiasa merasakan kekuatan dari Tuhan, merasakan berkat dari Tuhan. Keluarga kami masing-masing dalam situasi apapun merasakan karya Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir, menolong kami mengatasi setiap masalah, menolong kami untuk tetap bersyukur di hadapan-Mu dengan apa yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, Engkau beri keluarga yang sungguh memampukan kami mengasah kasih, memampukan kami mengolah perhatian satu dengan yang lain. Dengan demikian Tuhan, keluarga kami sungguh Engkau mampukan menjadi keluarga dalam terang Tuhan, keluarga yang senantiasa memancarkan cinta kasih. Terima kasih pula Tuhan, Engkau menuntun jemaat-Mu yang senantiasa Engkau mampukan menghadapi setiap peristiwa yang ada di dalam pelayanan kami. Engkau mampukan kami untuk bijaksana di dalam berkarya. Kami semua sebagai majelis
sebagai komisi, sebagai panitia dan juga jemaat-Mu, Engkau mampukan untuk saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain di dalam kami giat pelayanan di masa pandemi ini. Engkau sendiri yang memampukan kami untuk mengolah pikir dan rasa kami di dalam kami melestarikan, melanjutkan pelayanan, dan juga menjadi saksi-Mu yang hidup. Bapa Surgawi, kelanjutan hidup dan kehidupan kami serahkan dalam kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong keluarga kami, jemaat-Mu, di dalam melanjutkan kehidupan, supaya sungguh Engkau mampukan kami hidup sembodo. Kami sebagai keluarga, Engkau mampukan kami untuk tetap saling memperhatikan jika ada yang sakit, jika ada yang menghadapi masalah berat. Kami yakin Tuhan, Engkau memampukan kami saling menolong dan mencari jalan keluar dari setiap masalah, dan Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Untuk setiap rencana gereja-Mu kami serahkan dalam kuasa-Mu, supaya setiap rencana menjadi sarana pemeliharaan-Mu untuk umat Tuhan, dan juga menjadi sarana kami tetap mengasah kepedulian kami kepada sesama kami. Bapa Surgawi, kami serahkan kelanjutan hidup dan kehidupan kami dalam cinta kasih Tuhan. Ampuni Tuhan segenap dosa dan kesalahan kami, lengkapilah dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan, kita ambilkan dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 287B bait yang pertama. Sekarang beri syukur. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami membawa persembahan mingguan kami membawa persembahan bulanan kami, dan persembahan istimewa kami yang lainnya Tuhan. Sebagai wujud ucapan syukur kami atas berkat-berkat yang boleh Engkau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pengelola persembahan. Kiranya Engkau boleh yang akan mencukupkan, sehingga segala sesuatunya boleh Engkau cukupkan untuk memperluas kerajaan-Mu, terkhusus di gereja-Mu, GKJ Medan. Saat ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Krisabdaru. Berikanlah roh hikmat sehingga kami mampu menerima firman-Mu dengan baik Tuhan, dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami naikkan. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Firman Tuhan diambilkan dari Mazmur 1. Firman Tuhan diambilkan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Satu perikop diberi judul oleh
Lembaga Alkitab Indonesia, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga mewujud nyatakan dalam hidup dan kehidupannya. Haleluya. Menyatakan hikmat dalam hidup bersama. Menyatakan hikmat dalam hidup bersama. Kekasih Tuhan, banyak orang pandai, tetapi tidak semua orang pandai berhikmat. Inilah yang kadang terjadi dalam hidup kita. Artinya banyak kaum berotak, berintelektual, berpendidikan tinggi, namun kurang punya hati dalam menghadirkan diri dan mengambil peran dalam kehidupan bersama. Akibatnya harmonisasi sosial terganggu. Kehidupan bersama berjalan namun kurang nyaman. Di sisi lain, orang-orang berorientasi pada upaya mencari posisi tinggi dan posisi penting, namun tidak memberi arti besar dalam hidup bersama. Bahkan terkadang justru malah menjadi perusak kehidupan. Kekasih Tuhan, dalam suasana yang semacam ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita diajak menyatakan hikmat dalam hidup bersama. Hidup berhikmat. Kita belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 tadi. Kekasih Tuhan, kebahagiaan dan berkat itu akan tercurah bagi orang yang mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang benar dengan Tuhan membuat kita bahagia dan mendapatkan berkat. Karena kehidupannya akan kritis, cermat, bahkan tidak akan memakai nasihat orang fasik, tidak berada di jalan orang berdosa, dan tidak larut atau terseret sebagai golongan pencemooh. Itulah orang berhikmat. Kekasih Tuhan, bisa berposisi benar dan lurus di hadapan Tuhan, tentunya senantiasa mengingati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perwujudan sikap benar dan lurus di hadapan Tuhan bagi kita orang percaya tentu tidak mudah. Kita perlu berhikmat. Berhikmatnya bagaimana kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, kita sudah dibekali bahwa kita harus mewujudkan cinta kasih, menebar keindahan dalam kehidupan, membuat orang bersuka cita, membuat orang diberkati karena kita sendiri sudah diberkati. Gambarannya di dalam Mazmur 1 tadi, seperti pohon di tepian air,
pohon itu bertumbuh segar, pohon itu berbuah, dan pohon itu tidak layu. Artinya dimanapun kita berada, jangan sampai kita larut di dalam pergaulan yang tidak seturut, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana kita mampu untuk mewujudkan kehidupan yang berhikmat. Terlebih untuk saat ini, di masa pandemi, bagaimana kita misalnya berbincang dengan orang yang ketakutan, yang tidak berani, yang menilai negatif terhadap vaksin. Bukan berarti kita kemudian ikut berbicara tentang hal tersebut. Tetapi bagaimana kita dimampukan untuk paling tidak diri kita sendiri tetap yakin bahwa saat ini vaksin adalah sesuatu yang penting. Dan tidak perlu kita ini memaksa orang lain, tapi dari kehidupan kita, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menerima pelayanan vaksin, itu sudah menjadi gambaran bahwa kita orang yang berhikmat. Dan juga di mana kita bersikap terhadap orang-orang yang terdampak adanya pandemi. Sebagai orang yang berhikmat, bagaimana kita punya kejelian untuk mencermati, untuk melihat, dan juga berkarya dalam giat kepedulian. Kekasih Tuhan, kalau kita mampu mewujudkan kehidupan seperti pohon di tepian air, merasakan kesejukan, merasakan berkat-berkat Tuhan, kita akan makin diberkati. Dan kita akan terus-menerus menjadi berkat. Disinilah artinya bagaimana kita menyatakan hikmat yang dari Tuhan. Menyatakan cinta kasih, menyatakan ketepatan dalam berpikir, bersikap, dalam hidup bersama. Selamat menyatakan hikmat dalam hidup bersama. Tuhan memberkati. Amin. Kekasih Tuhan, saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup, marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau telah menuntun ibadah saat ini. Terlebih Engkau berfirman pada kami, mengingatkan pada kami, supaya kami tepat untuk bersikap dan bertindak dalam kehidupan saat ini. Dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Secara khusus di dalam kami berhikmat, di dalam kami merasakan tuntunan Tuhan, mampukan kami dalam situasi apapun merasakan berkat Tuhan dan menjadi berkat. Bapa Surgawi, saat ini kami juga bersama-sama hendak berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah saat ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 425. Kidung Jemaat 425 bait yang pertama. Berkumandang suara dari seberang.
Kita akan mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kembalilah ke aktivitas saudara-saudara dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kekasih Tuhan untuk berita gereja bisa dilihat di WA Group Jemaat GKJ Medan. Saat ini marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 348, bait yang pertama, Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus.